Jadi saya bersyukur sekali bahwa sebetulnya tidak harus memulai dari awal untuk membangun chemistry ya. Dan saya bersyukur juga karena Mas Hanung, Mas Jehan dan semua di produksi sangat sekali terbuka dengan masukan-masukan. Jadi dari kita mulai reading gitu ya sampai kita dikasih kesempatan juga untuk berkontribusi. Contohnya aja dialog yang nyaman buat kita, untuk kita ucapkan gitu ya. Dan saya bersyukur sih sampai ada waktu itu ya tanggal 20 diputar, ada teman dari wartawan juga menyampaikan bahwa dialognya begitu natural gitu ya, tidak seperti ya kita berdialog gitu ya. Ya itu kita harus syukuri gitu ya. Dan karena memang untuk membuat film dengan jenis drama keluarga seperti ini dibutuhkan juga kewajaran ya kan ya. Pertama casting direkturnya Mas Widi kan selalu menghubungi ke Ayu terus tawarin main sama ibu. Ayu tuh selalu seneng kalau udah ada Mas Hanung, ada ibu gitu. Maksudnya kayak karena aku sama dapur tuh somehow jadi ngerasa udah kayak rumah juga sih, rumah gak sih? Maksudnya setiap kali lagi syuting, karena kan saya juga berdarah Jogja gitu ya, dan seringnya syuting di sana, jadi senang banget gitu kayak bener-bener jadi seperti rumah. Chemistry kami berdua tuh bisa dibilang cukup mudah lah gitu untuk pendekatannya. Tapi yang kali ini maksudnya dari setiap film kan kisahnya lain-lain gitu ya, maksudnya tetap ada pembelajaran baru lagi gitu. Udah ada penekanan harusnya tuh gitu, karena ibu maunya Ayu yang main gitu, pertama gitu ya. Udah bawa nama ibu, iya ibu, emang ibu bener bisa jadwalnya, ntar aku udah iya ibu nggak jadi, bilang gitu kan. Terus udah disebut, udah pokoknya ibu maunya kamu, Mas Hanung juga maunya kamu. Terus tanya, jadi apa? Jadi ODGJ. Terus aku bilang, kenapa aku? Apakah aku bukan ODGJ gitu kan? Langsung insecure. Apa lagi ini kan ada yang mungkin pemain-pemainan aku, apa nih yang belum pernah dirasain gitu ya. Oh, aku pengen jadi orang gila. Tidak pernah terlintas satu kali pun aku ingin main jadi orang gila, sungguh. Tapi ini adalah kesempatan. Dan juga ibu memelihara orang. makanya kemarin tuh berdua, ini gimana ya pendalaman karakternya, ngobrol sama siapa ya gitu kan. Cuman hal yang menyenangkan gitu, maksudnya semua film Ayu sama Mas Hanung di dapur tuh nggak ada yang sama, nggak ada yang sama. Maksudnya boleh drama tapi karakternya beda-beda. Kalau yang kemarin The Gift kentir, yang ini gendeng gitu kan. Gak ada yang bener. Aku juga waktu itu dihubungin sama casting directornya Mas Widi juga, ditanya, kamu mau nggak main, yang main itu tentang drama keluarga, yang main Ibu Christine dan ini PH-nya Mas Hanung, mau? Aku enggak, banyak basa-basi karena memang untuk bisa main sama Ibu Christine Hakim dan bermain sama PH-nya Mas Hanung itu udah salah satu cita-cita aku dari dulu, cuman emang belum jodoh gitu. Jadi baru jodohnya sekarang. Semua indah pada waktunya. Amin. Nah terus waktu aku tanya emang siapa lagi yang main gitu, ada Ayushita. Wow, ternyata aku udah lama temenan sama Ayushita, udah kenal lama, tapi aku belum pernah satu project bareng. Jadi kayak yaudah dong, aku mau dong gimana cara, pengen banget nih main sama Ayushita. Kita kenal dari tahun 2010 kalau nggak salah, 2010, tapi nggak pernah satu project bareng, makanya ini harus jadi. Terus akhirnya ya begitulah, ada proses screening dan segala macam. Hampir nggak jadi kamu kan? Nggak tahu Bu, belum tahu sama Ayu. Maaf ya. Iya, tapi kayak gitu sih, maksudnya prosesnya aku nggak banyak macem-macem. Pokoknya aku mau main sama Mas Hanung, aku mau main sama Bu Christine sama Ayushita, baru akhirnya ketemu dia di lokasi. Dan enak banget untuk, maksudnya emang bener di produksi ini banyak banget pelajaran juga. Aku juga banyak baca dari Mbak Niken, dari Ayu, orang lain itu, jangan harap saya tidak ada cakapan dari kamu. Bercanda deh. Dan diambil juga di Prambanan, dan saya suka banget karena nuansa film ini banget kan. Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang sama-sama punya ibu. Jadi asik sekali. Bener dong Pak. Tapi yang menyenangkan banget sih. Dan setelah menonton kemarin juga sama sih Mas, Reaksinya? film Ibu termasuk salah satu film. Kamu nangis nggak? Nangis dari curang banget, dari menit pertama udah, dari mulai menit pertama ingat spoiler jangan, dari menit pertama tuh udah kayak wah ini film nih. Akan lihat kanan lihat kiri, oke nggak ada orang. Tapi ya ini termasuk salah satu film yang
saya tuh bangga berada di produksi ini. Gitu. Ini sangat hal yang membanggakan. Ya, novel sama film adalah sebuah medium yang berbeda ya. Jadi tidak bisa di head to head gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa novelnya itu sendiri juga tidak berisi tentang cerita dari A, B, C, D sebagaimana novel Ayat Cinta, Bumi Manusia seperti itu. Tapi novelnya Pak Bagas Wibawono ini itu berisi sketsa gitu kan. Jadi ketika penonton membaca novelnya, bukan berarti terus kemudian bisa tahu ending dari film kita gitu kan. Jadi sebetulnya itu dua hal yang berbeda aja. Dan sebetulnya film ini pun film ini pun kalau dibilang mengambil novelnya 100% enggak juga. Karena yang kita buat adalah justru memberikan kekuatan tambahan kepada novel tersebut. Karena novel itu kan isinya kan sketsa-sketsa kan. Nah, kita membuat jalinan ceritanya gitu kan. Jadi buat yang pembaca novel sama yang nonton film itu ada dua hal yang berbeda sekali di sini. Gitu. Karena setiap kali diberikan untuk memerankan peran ibu dengan berbagai macam karakter, termasuk juga di sini sangat berbeda. Tapi boleh dikatakan Ibu Siti ini cermin daripada ibu Indonesia, sangat sekali Indonesia, ya. Sangat Indonesia yang cinta kepada anak-anaknya dan dukungan kepada anak-anaknya itu di luar, beyond our imagination gitu ya. Jadi jujur saja saya sebagai manusia dengan memerankan tokoh ibu selalu menjadi Jangan nangis. selalu menjadi peringatan buat saya sebagai anak gitu loh. Apakah saya seperti tokoh yang diperankan oleh Niken dalam film ini gitu ya, apakah seperti Bagas dalam film ini atau Jalu gitu ya, walaupun dia bukan anak kandung gitu ya, tapi dari pengalaman saya juga, saya nggak punya anak biologis gitu ya, tapi kok banyak juga yang mencintai saya dengan saya sendiri ya. Jadi saya bersyukur, sebetulnya kok anak saya banyak amat gitu ya. Saya merasa dicintai betul oleh anak-anak saya gitu ya. Jadi selalu saya syukuri karena ada nilai-nilai dan pesan moral dari film ini luar biasa kuatnya gitu ya. Saya berharap anak-anak generasi muda gitu ya itu juga bisa melihat film ini dan sehingga itu juga bisa menjadi renungan buat kita. Bahkan saya sendiri juga seperti itu. Saya tinggal satu rumah sama ibu saya gitu ya. Tapi kadang-kadang saya sehari itu juga barangkali pada satu rumah hanya lihat ibu saya nggak lebih dari 10 menit. Bayangkan gitu ya. Iya. Sampai segitu kadang-kadang egoisnya kita sebagai anak. Kalau baru di luar kota seperti Mas Anung saya bisa mengerti gitu ya. Jadi sebetulnya saya kira memang film ini barangkali memang ini momen yang tepat sekali untuk mengingatkan kita semua akan peran seorang ibu, karena kita menghargai pahlawan-pahlawan, tapi kita lupa menghargai bahwa ibu adalah betul-betul pahlawan yang sudah berjuang dan berkorban sampai kita bisa berada dalam. Jadi pengorbanan ibu itu tidak ada habis-habisnya. Itu yang juga rasa kemanusiaan ini dia tidak membedakan lagi apakah itu yang lahir dari rahimnya atau tidak lahir dari rahimnya. Karena kita juga banyak kalau kita lihat baca di medsos bagaimana seorang anak yang diperkosa beramai-ramai dengan satu keluarga. Iya. Masya Allah, gitu loh ya. Dan bagaimana ibu yang dibunuh juga sama anaknya. Kemarin ibu yang baru melaporkan anaknya ke polisi. Jadi di situ kita belajar sebetulnya bagaimana pentingnya ini kita juga sebagai manusia, gitu kan ya, harus tetap menjaga hubungan antar manusia walaupun itu bukan anak. Jadi don't take it for granted. Karena ibu kita pasti udah menjadi kita atau kita is okay, yang penting kita sayang gitu loh. Ya, apalagi kalau sudah saya tinggal dengan ibu yang sudah berusia 86 tahun, jadi itu sudah seperti anak umur mungkin seperti saya merawat anak umur 9 atau 12 tahun.
gitu, yang memang memerlukan sekali Kesabaran. kesabaran. Iya, Nah, saya aja masih merasa kurang sabar dalam jadi saya bersyukur sekali, terima kasih semua, terima kasih anak-anakku gitu ya, bahwa ini adalah juga bagian pesan moral yang juga disampaikan untuk saya sebagai manusia, sebagai seorang anak yang masih harus merawat ibu. Luar biasa.